Sejumlah saksi dalam kasus Vina dan juga Eki hari ini diperiksa di Polda Jawa Barat. Salah satunya adalah Liga Akbar Cahyana atau Gaga Out. Ini adalah salah satu saksi kunci yang menurut BAP, dia sudah diperiksa sebenarnya tahun 2016, tepat di tahun pertama dari kasus ini terjadi, teman-teman. Liga Akbar Cahyana atau Gaga Out ini dalam BAP-nya dikatakan bahwa dia adalah orang yang terakhir kali bersama Vina dan juga Eki pada 27 Agustus 2016 yang lalu. Kronologinya, dia saat itu lagi bersama motornya Vina dan juga Eki, mereka iring-iringan, kemudian pada saat melewati sebuah jalan, ada rombongan motor yang mengejar mereka. Dan Liga Akbar ini bisa selamat karena dia masuk ke sebuah gang. Sementara Vina dan juga Eki, mereka menuju jembatan, kemudian terjadilah peristiwa itu, di mana Vina dan Eki katanya kan dibegitukan, dilemparin dulu, akhirnya setelah selesai proses begituannya, mereka dibawa kembali ke jembatan tersebut untuk dibuat framing seolah-olah terjadi laka lantas tunggal. Yang uniknya, dalam pemeriksaan di Liga Akbar Cahyana yang dimulai sekitar jam 4 sore waktu Indonesia Barat tadi, ini dia didampingi oleh 7 pengacara. Waduh, 7 pengacara. Ini unik ya, dalam kasus ini itu suka nggak suka ya, cukup ada banyak keunikannya. Setiap saksi sekarang itu sudah punya pengacaranya masing-masing. Karena biasanya kalau dalam kasus hukum itu, kalau cuma jadi sekedar saksi, ngapain sih keluar uang buat ngebayar pengacara? Yang biasanya membutuhkan pengacara itu biasanya adalah para tersangkanya. Tapi ini unik ya, nggak cuma dari Gaga Out atau Liga Akbar ini yang menggandeng dalam hari ini di pemeriksaan Polda Jawa Barat 7 pengacara, tapi juga ada Robi Setiawan, adik dari Peggy Setiawan, terus juga Pak Yadi yang juga hari ini diperiksa, bahkan ibunya Peggy pun juga punya pengacara. Karena memang dari keluarga Peggy ini mengaku ada puluhan pengacara yang bersedia ngebantu mereka secara gratis. Bagi aku pribadi ini adalah kabar yang baik, tapi mudah-mudahan dengan banyaknya orang, dengan timnya yang besar ini, tidak membuat gerakan mereka itu malah jadi lambat. Ya, misalnya kritik dari sejumlah purnawirawan polisi yang mengatakan bahwa, ayo dong, kapan nih pra-peradilannya ditunggu-tunggu, kenapa nggak didaftarkan? Karena dari wawancara yang aku lihat di TV One beberapa waktu lalu, kenapa dari pihaknya Peggy Setiawan, kuasa hukumnya, belum mendaftarkan ke pra-peradilan karena mereka masih melakukan koordinasi antara 60-an pengacara tersebut. Karena menurut mereka, kalau untuk surat kuasa yang untuk pra-peradilan itu harus surat kuasa yang baru lagi, yang khusus. Nah, mungkin dari 60 tersebut akan dibagi-bagi tugasnya. Well, ini suka nggak suka adalah memperlambat ya prosesnya untuk pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu kan proses yang dibilang sangat cepat dan akan lebih cenderung adalah ditujukan untuk tersangka. Karena pra-peradilan itu adalah wadah yang diberikan hukum kita untuk tersangka untuk menguji penyidik. Apakah alat buktinya sudah lengkap atau tidak? Itu adalah keuntungan sebenarnya untuk tersangkanya. Tetapi sepertinya ini malah terkendala. Mudah-mudahan dalam hari ini sudah ada keputusannya kapan sidang pra-peradilan tersebut akan digelar. Karena 14 hari itu sudah ada harus putusannya, teman-teman. Kembali ke terkait dengan Liga Akbar ini. Nah, bagi sebagian netizen yang pro dan kontra, bagi yang pro dengan Liga Akbar pasti akan mengatakan bahwa bagus nih dengan adanya 7 pengacara, berarti dia tidak akan gampang ditekan-tekan. Ini buat kalian yang mungkin tidak paham apa sih fungsinya pengacara pada saat menjadi saksi seperti ini. Kalau seseorang ya sudah punya pengacara, selama dia diperiksa oleh penyidik, itu pengacaranya akan selalu berada di sampingnya. Makanya ada 7 orang, kalau aku amati dari kasus-kasus sebelumnya, 7 orang ini akan standby karena sampai aku buat video ini ya, Liga Akbar itu masih diperiksa di Polda Jawa Barat. Nah, artinya apa? Kalau diperiksa itu mungkin 8 jam, 7 jam, sampai pagi, dini hari, itu kan pengacaranya bakal ganti-gantian gitu. Mungkin jam pertama, yang ini, jam yang kedua, ini, dan sebagainya. Begitupun juga sama dengan Peggy ya sekarang,
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia juga sudah punya pengacara. Artinya apa? Apapun BAP, berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik saat ini, itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya pendampingan pengacara. Jadi kalau ada yang bilang bahwa jangan-jangan nanti Peggy itu dipenjara, dihajar, atau dilakukan hal-hal yang nggak pantas, itu udah nggak bisa, teman-teman. Apapun yang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik harus didampingi oleh pengacara. Kalau seandainya penyidik melakukan pemeriksaan BAP tanpa adanya pengacara, itu bisa dianulir, dianggap tidak syah. Jadi nggak usah khawatir kalau saksi sudah punya pengacara, itu sudah aman banget, haknya akan terjaga. Hari ini pun juga Ibu Peggy Kartini ya, itu juga sudah berhasil menjenguk putranya. Ada beberapa pesan yang disampaikan. Katanya, hari ini saya sudah bertemu dengan Peggy, dan pesannya Peggy ke saya adalah minta didoakan agar kuat dan bisa bebas. Mama juga diminta untuk sabar dan juga tawakal. Dia terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak melakukan itu. Ya, suka tidak suka ya teman-teman, untuk bagian ini memang bagian yang trennya cukup tinggi ya di masyarakat, bahwa kayaknya banyak netizen tuh yang sekarang cenderungnya adalah percaya bahwa mereka tidak bersalah. Ya, ini adalah salah satu efek yang mereka juga mendapatkan perhatian media massa, wawancara dari sudut pandang, ya suka tidak suka adalah romantismenya, sudut pandang dari tetangganya, sesama pekerja buruh bangunan, keluarganya, ini dan itu. Kasus seperti Sambo saja, yang sudah jelas-jelas dia mengakui pelakunya aja, pada saat sudah ada romantisme terkait dengan betapa dia cintanya dengan istrinya, anaknya, dan sebagainya, itu pun juga tidak sedikit yang membela Sambo. Apalagi dengan kasus yang Peggy ini sendiri, statusnya sebagai tersangka dengan azas praduga tak bersalah, dengan ada banyaknya para saksi yang mengatakan dia bersama Peggy di tanggal 26 Agustus 2016 atau di malam kejadian Vina dan Eki tersebut, itu kan pasti ngebuat masyarakat nggak mungkin deh Peggy ini melakukan hal seperti itu. Kemudian dalam pertemuannya dengan Ibu Peggy pagi hari ini atau siang hari ini, itu ngobrolnya sekitar 30 menit. Dan selama 30 menit itu dikasih dibawa makanan kesukaannya dia, tempe goreng dan sejenisnya. Dan setelah Ibu Peggy ngobrol di sini dengan Peggy sekitar 30 menit, juga disusul dengan bapaknya. Bapaknya pun ketemu dengan Peggy. Jadi mereka berdua dalam dua rombongan yang berpisah. Keluarganya Bapak Peggy pun punya pengacara, ibunya Peggy punya pengacara. Pokoknya itu sekarang semua saksi, semua tersangka, itu kasusnya unik, semuanya punya pengacara, dan semuanya aku lihat kayaknya gratis ya. Karena ya ini adalah hal yang baik, mereka bukan berasal dari keluarga yang berada. Untuk ngebayar pengacara itu nggak murah teman-teman, itu bisa ratusan juta. Bahkan aku lihat kasus ya, yang kasusnya Syahril Yassin Limpo, ada salah satu pengacara mantan juga anggota KPK, ya ternyata bayarannya di kasusnya dia waktu itu untuk fee sebagai pengacara itu 3 miliar lebih loh. Apalagi dengan kasus ini yang berlarut-larut dan banyak orang, paling tidak ratusan juta harusnya dikeluarkan. Tapi untung itu semua gratis. Suka tidak suka, ini adalah bagian yang sedang menjadi magnet perhatian masyarakat. Adiknya Peggy Setiawan, Robi Setiawan pun juga diperiksa hari ini bersama juga dengan Pak Yadi. Siapa Pak Yadi ini? Pak Yadi ini adalah sosok yang di malam kejadian tersebut dia katanya sekitar seminggu doang kerja bareng sama rombongannya Robi Setiawan, terus juga Peggy juga, dan yang lain-lainnya. Dan di malam itu dia cuma kerja sekitar seminggu, dan kemudian dia pulang. Dan saat pulang itu sebelum kejadian, dia cuma mau menguatkan bahwa Robi Setiawan dan yang lain-lain itu memang betulan dia malam hari itu tidur bersama Peggy Setiawan di sebuah bedeng tempat dia bekerja. Sebenarnya kalau aku lihat secara fakta-fakta persidangan, bukan persidangan maksudku, secara saksi ya, keterangan dari teman-temannya Peggy ini itu bisa meringankan dia banget loh. Kalau seandainya ini terbukti dan akhirnya nyata bahwa yang disampaikan mereka itu benar, menurut aku Peggy Setiawan bisa bebas teman-teman. Karena ya bagaimana mungkin Peggy itu bisa berada di dua tempat yang berbeda, berarti ada salah satu yang salah. Tetapi sekali lagi ini semua harus di cross check dengan saksi lainnya yang memberatkan dia, seperti keterangannya Aib dan juga Dede yang jelas-jelas mengatakan bahwa saya melihat peristiwa kejar-kejaran tersebut, saya lihat motornya, saya lihat tampangnya, saya lihat juga nomor polisinya, dan ternyata itu kan banyak berkesesuaian dengan hasil temuan di rumahnya
Peggy Setiawan sendiri. Ini adalah suatu hal yang sedang menjadi perdebatan. Nah, kita juga harus menunggu dua belah pihak dari pihak Polda Jawa Barat untuk menunjukkan nanti apa sih alat buktinya sampai begitu yakin dengan keterangan Dede dan juga Aep di sini. Dan juga ada Liga Akbar, yang Liga Akbar pun mengakui bahwa dia dikejar-kejar sama sekelompok motor, yang ini juga linear sebenarnya keterangannya dengan Aep. Tetapi kalau memang semua ini adalah sekedar framing doang bagi yang kontra dengan kesaksian yang memberatkan Peggy seperti Liga Akbar ini, sebenarnya secara tidak langsung ini adalah berkesesuaian dengan Aep ya, karena ada peristiwa saling kejar-kejaran tersebut. Yang kontra akan mengatakan bahwa ini semua hanyalah sekedar framing doang, makanya dia bawa pengacara ada 7 agar tidak A, B, C, dan D. Well, pro dan kontra dari kasus ini adalah hal yang wajar, tetapi yang harus kita fokus adalah melihat bagian-bagian yang merujuk ke alat bukti untuk menuju ke faktanya. Karena Vina dan Eki sudah meninggal dunia, mereka tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, dan kita juga jangan terlalu terbawa perasaan tentang ya background, ya bagaimanapun juga kita belum mendengarkan secara utuh apa sih yang menjadikan Polda Jawa Barat begitu percaya diri menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, bahkan dalang utama dari kasus Vina dan juga Eki ini. Dan kalau aku lihat dia sebagai dalang, yang lainnya aja mendapatkan vonis seumur hidup, Peggy kemungkinan besar dia bisa mendapatkan hukuman yakni adalah di atasnya seumur hidup, minimal seumur hidup juga, karena ya pasal 340 yang dikenakan di sini. Itu yang bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.